Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan dari kelas PJKRE NIM 2003015011138. Saya akan sedikit mempresentasikan materi terkait dengan kesehatan kerja di tempat promosi kesehatan di tempat kerja atau pendidikan kesehatan di tempat kerja. Risiko yang ditanggung oleh masing-masing pekerja ini berbeda satu sama lain, tergantung pada lingkungan kerja masing-masing karyawan tersebut. Oleh karena itu, promosi kesehatan dapat dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau tempat kerja yang kondusif bagi karyawan atau pekerjanya. Promosi kesehatan kerja adalah upaya memperdayakan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri serta lingkungannya. Promosi kesehatan menempatkan masyarakat sebagai objek bukan objek, sebagai pelaku bukan sasaran, dan aktif berbuat bukan pasif menunggu. Upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja selain untuk memberdayakan masyarakat di tempat kerja, namun untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya serta mampu mengatasi, memelihara, dan meningkatkan atau melindungi kesehatannya sendiri, juga meningkatkan tempat kerja yang lebih sehat. Tujuan promosi kesehatan di tempat kerja yaitu A. Mengembangkan perilaku hidup sehat dan bersih di tempat kerja. B. Menurunkan angka absensi tenaga kerja. C. Menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. D. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung, dan aman. E. Membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup sehat. Memberikan dampak yang positif terdapat di lingkungan kerja dan masyarakat. Dua konsep yang sangat penting untuk meningkatkan kesehatan pekerja dan lingkungannya adalah pencegahan dan peningkatan kesehatan. Secara mendasar, promosi kesehatan di tempat kerja adalah perlu melindungi individu atau pekerja, lingkungan di dalam dan di luar tempat kerja dari bahan-bahan yang berbahaya, stres atau lingkungan kerja yang jelek, gaya kerja yang memperhatikan kesehatan, dan menggunakan pelayanan kesehatan yang ada dapat mendukung terlaksananya promosi kesehatan di tempat kerja. Keuntungan promosi kesehatan di tempat kerja secara umum. Promosi kesehatan di tempat kerja mendorong tempat kerja dan tenaga kerja yang sehat, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi sosial. Sasaran dari promosi kesehatan meliputi A. Primer, karyawan di tempat kerja. B. Sekunder, pengelola K3, serikat atau organisasi pekerja. C. Tertier, pengusaha dan manajer atau direktur. Keuntungan promosi kesehatan di tempat kerja. Keuntungannya bagi perusahaan yang pertama meningkatkan lingkungan tempat kerja yang sehat dan aman serta nyaman. Yang kedua, citra perusahaan positif. Yang ketiga, meningkatkan moral staff. Yang keempat, menurunnya angka absensi. Yang kelima, meningkatnya produktivitas. Yang keenam, menurunnya biaya kesehatan atau biaya asuransi. Yang ketujuh, pencegah terhadap penyakit. Keuntungan kesehatan di tempat kerja bagi karyawan. Yang pertama, lingkungan tempat kerja menjadi lebih sehat. Yang kedua, meningkatnya percaya diri. Yang ketiga, menurunnya stres. Yang keempat, meningkatnya semangat kerja. Yang kelima, meningkatnya kemampuan. Yang keenam, meningkatnya kesehatan. Dan yang ketujuh, lebih sehatnya keluarga dan masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tempat kerja. PHBS di tempat kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja antara lain: A. Tidak merokok di tempat kerja. B. Membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja. C. Melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik. D. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah, buang air besar dan membuang air kecil. E. Memberantas jentik nyamuk di tempat kerja. F. Menggunakan air bersih. G. Menggunakan jamban saat buang air kecil dan besar. H. Membuang sampah pada tempatnya. I. Mempergunakan alat pelindung diri atau APD sesuai pekerjaan.
Ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan di perusahaan dan karyawan, yaitu yang pertama, lebih mengkomunikasikan dengan para karyawan tentang perhatian dan tujuan yang terkait dengan kesehatan. B. Mengimplementasikan program promosi kesehatan untuk membuat pemahaman di tempat kerja. C. Membuat komitmen tetap untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan karyawan. D. Memulai kegiatan program kesehatan. Strategi terbaik untuk promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, implementasi program perubahan gaya hidup karyawan, seperti berhenti merokok, program fitness, meningkatkan nutrisi dan pengurangan stres. B. Program konsultasi dan penilaian risiko kesehatan di perusahaan. C. Menunjukkan dukungan manajemen terhadap program promosi kesehatan, khususnya membangun pernyataan misi promosi kesehatan perusahaan. D. Membangun budaya organisasi yang fleksibel, dukungan masyarakat, responsif terhadap kebutuhan karyawan. E. Membangun kebijakan perusahaan untuk memelihara area bebas rokok dan meminum keras dan narkoba di tempat kerja. F. Membentuk komite kesehatan dan keselamatan kerja dan melakukan pertemuan secara reguler. F. Mengawasi efektivitas biaya, keuntungan dan partisipasi dalam program promosi kesehatan. Kunci efektivitas program kesehatan di tempat kerja. Yang pertama atau A. Menunjukkan keterlibatan dan dukungan manajemen pada program kesehatan. Yang kedua, melibatkan karyawan dalam tahapan perencanaan program. Yang ketiga, tawarkan program pada waktu yang tepat dan menyenangkan bagi karyawan. Yang keempat, membuat tujuan program, identifikasi kebutuhan kesehatan karyawan. Yang kelima, memberikan hadiah terhadap prestasi keikutsertaan dalam pencapaian tujuan program. Langkah-langkah mengembangkan promosi kesehatan di tempat kerja. Mengembangkan promosi kesehatan di tempat kerja dapat melalui 8 langkah, yaitu yang pertama, menggalang dukungan manajemen. Yang kedua, melaksanakan koordinasi. Yang ketiga, penjajakan kebutuhan. Yang keempat, memprioritaskan kebutuhan. Yang kelima, menyusun perencanaan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Yang ketujuh, revisi dan perbaikan program. Kesimpulan, upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja selain untuk memperdayakan masyarakat di tempat kerja, namun untuk mengenali dan meningkatkan kesehatan serta mengatasi, memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri, juga memelihara dan meningkatkan tempat kerja yang lebih sehat. Promosi di tempat kerja merupakan kegiatan oleh dan untuk pekerja dalam menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat. Keuntungan promosi kesehatan di tempat kerja secara umum. Promosi kesehatan di tempat kerja mendorong tempat kerja dan tenaga kerja yang sehat, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Saran, meningkatkan promosi kesehatan di tempat kerja adalah salah satu upaya perbaikan efektivitas suatu perusahaan. Dari promosi kesehatan di tempat kerja harus dikaitkan dengan sebuah perusahaan atau industri. Sekian presentasi dari saya. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.